Sesaat lagi Anda akan menyaksikan jalannya rapat dengar pendapat antara Komisi 7 DPR RI dengan Direktur Utama PT Pertamina. Adapun pembahasan pada rapat hari ini yaitu Komisi 7 ingin mengetahui hasil investigasi sementara insiden kebakaran di depo Pertamina Pelumpang dan juga dampak insiden kebakaran terhadap pasokan BBM, kemudian rencana tindak lanjut pasca insiden kebakaran. Baik pemirsa, tidak perlu berlama-lama lagi, dari ruang rapat Komisi 7 DPR RI kami mengucapkan selamat menyaksikan. Perseroan serta perlunya dukungan dari pihak-pihak terkait agar insiden serupa tidak terulang kembali. Selanjutnya, untuk efektifnya rapat dengar pendapat ini, kami berikan kesempatan kepada Ibu Dirut PT Pertamina Persero untuk menyampaikan pemaparannya. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati dan kita banggakan. Bapak Pimpinan Komisi 7 DPR RI, Bapak-Bapak dan Ibu anggota Komisi 7 DPR RI, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara virtual, serta rekan-rekan direksi Pertamina, baik dari holding maupun subholding commercial and trading sebagai subholding yang mengelola dan mengoperasikan terminal BBM Pelumpang. Sesuai dengan agenda yang disampaikan kepada kami dan juga tadi yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan, kami akan menyampaikan beberapa hal dalam kaitannya insiden yang terjadi di terminal BBM Pelumpang yang terjadi tanggal 3 Maret 2023. Pertama-tama tentu saya pribadi beserta sejajaran menyampaikan permohonan maaf serta keprihatinan dan duka cita yang mendalam atas terjadinya insiden ini. Tentu kita juga sama-sama menyadari bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang menginginkan insiden ini terjadi. Namun demikian, yang paling penting adalah apa yang akan kita dan sudah kita lakukan, dan kemudian pembelajaran ini juga harusnya membuat Pertamina beserta seluruh jajarannya menjadi lebih baik lagi dalam mengelola OVIDNAS. Baik Bapak, kami akan memulai dengan menyampaikan overview terhadap Integrated Terminal Jakarta. Jadi kami menyebutnya adalah Integrated Terminal Jakarta. Ini adalah historicalnya. Jadi kalau ada beberapa pertanyaan, ini kenapa Pertamina kok membangun OVIDNAS yang high risk berada di tengah kepadatan penduduk. Dari foto ini kita bisa melihat bahwa sejak kita lakukan pembebasan lahan di situ tahun 71, kemudian kita bangun dan mulai beroperasi di tahun 74 terminal ini. Kondisinya dari beberapa tahun ke belakang kita bisa lihat bahwa sebelumnya memang suatu hamparan tanah seluas 153 hektar, yang di kotak kuning itu adalah area terminal dengan luas sekitar 72 hektar dan sisanya adalah lahan kosong di sekitarnya sekitar 82 hektar. Berjalannya waktu, kalau kita lihat 87 mulai kelihatan ada di ujung sana, ada beberapa penghuni yang datang, dan kalau kita lihat kondisi hari ini 2023 sudah sangat padat, di mana di pagar pembatas sendiri di situ sudah nempel penghuni warga. Lanjut. Jadi secara kronologis dari kepemilikan atas lahan ini tersendiri, ini dilakukan pembelian di tahun 1971 dari PT Mastrako seluas 153 hektar. Dan tahun 76 Menteri Dalam Negeri ini mengeluarkan penetapan tentang area tersebut adalah diperuntukkan untuk pembangunan instalasi minyak. Nah, tadi seperti kita lihat di gambar dalam berjalannya waktu, hari ini itu yang kita bangun sebagai terminal adalah sekitar 72 hektar dan sisanya 81,6 atau sekitar 82 hektar ini yang sudah dihuni oleh warga yang sudah padat di sana. Nah, tahun 2017 sebetulnya kami sudah melakukan inventarisasi terhadap 81,6 hektar ini yang dilakukan oleh PT Survei Indonesia. Jadi kalau kita lihat itu kita sebut yang A itu adalah lahan yang ada fasilitas Pertamina sudah dibangun. Yang di yang A besar itu adalah terminal BBM Pelumpang, yang A kecil di ujung sana itu adalah El Nusa, di mana di situ juga ada beberapa tangki. Nah, B, C, dan D 2017 kami lakukan inventarisir, itu ada warga sekitar 34.707 orang
dengan jumlah KK itu 9.234 KK. Jadi hari ini tentu itu sudah lebih banyak lagi yang tinggal di situ. Jadi masing-masing A yang sekarang terminal BBM adalah 71,9 hektar, kemudian yang B itu lapisan pertama itu 11 hektar, kemudian C 12,5 hektar. Nah yang besar ini adalah 57,9 hektar. Inilah tanah merah yang sering disebut. Yang di sini adalah tanah merah bawah, yang merah inilah tanah merah, ada sekitar 58 hektar. Jadi ada RT dan RW di situ, jadi kami mendata 2017 ini berdasarkan data-data baik kelurahan maupun RT RW, sehingga kami bisa menghitung jumlah KK pada saat tahun 2017 tersebut. Lanjut. Nah, integrated terminal Jakar yang kita sebut ini sebetulnya di situ bukan hanya ada terminal pelumpang. Karena namanya integrated terminal, jadi ada beberapa fasilitas lain. Yang warna biru itu adalah fuel terminal pelumpang yang kemarin pipanya ada yang terbakar. Selain itu ada yang warna kuning yaitu fuel terminal Priok. Bedanya apa? Kalau fuel terminal pelumpang itu adalah BBM untuk retail. Jadi yang mensuplai ke sekitar 790 SPBU di Jabodetabek dan Banten itu dari fuel terminal pelumpang. Jadi BBM retail. Yang kuning itu adalah BBM industri yang mensuplai BBM ke sekitar 300 perusahaan ataupun lembaga, karena termasuk TNI Polri, itu dari yang kuning, jadi BBM industri. Yang warna hijau itu adalah terminal LPG. Nah, di situ kita memiliki 4 jetty atau dermaga yang warna merah yang di ujung. Di mana jetty ini digunakan untuk mengangkut BBM untuk industri. Namun juga bisa digunakan sebagai backup untuk mengangkut BBM untuk retail. Oleh karena itu ada pipa yang warna merah. Jadi pipa ini dari mulai jetty tadi ke terminal industri, namun kemudian bisa juga digunakan sebagai alternatif untuk mengisi ke terminal retail. Dan pipa selanjutnya ini adalah dari Balongan. Jadi dari kilang Balongan ke TBBM utama di Balongan, dibangunlah pipa ini sepanjang 221 kilo 16 inci yang selama ini digunakan untuk suplai utama bagi fuel terminal pelumpang yang untuk kebutuhan retail. Lanjut. Ini gambarannya Pak, jadi kalau kita bicara tadi tentang fuel terminal pelumpang, ini adalah storage, posisi di value chain-nya itu adalah di warna kuning. Disuplai dari kilang Balongan, juga kemudian masuk ke terminal Balongan, diangkut menggunakan pipa. Namun sebagai backup kita bisa gunakan juga kapal. Kalau kapal kan itu bisa dari import juga bisa gitu. Selama ini itu adalah untuk industri kapal, tapi dalam kondisi kemarin emergency ketika pipa tidak beroperasi maka ini sebagai backupnya. Nah dari pelumpang kemudian distribusikan menggunakan mobil tangki. Jadi Bapak Ibu, dalam sehari itu ada sekitar 1.000 kali pengisian di filling stationnya pelumpang. Jadi di samping tangki BBM itu ada filling station. Jadi ada sekitar 1.000 kali, karena mungkin satu mobil bisa 2-3 kali ya. Tapi total pengisian itu rata-rata adalah 1.000 pengisian mobil tangki per hari. Jadi bisa dibayangkan betapa crowdednya traffic di situ yang bercampur juga dengan kendaraan masyarakat, kendaraan umum gitu ya di lahan tersebut. Dari situ kemudian didistribusikan ke sekitar 790 SPBU di 19 kota kabupaten yang ada di sebelah kiri bawah. Baik itu ke SPBU maupun juga ke industri dan marin, termasuk juga instansi TNI dan Polri. Jadi itu situasinya Bapak Ibu, sehingga kalau kemarin kita melakukan penyetopan misalnya TBBM tumpang, ketika kebakaran kita stop semuanya, walaupun yang terbakar itu adalah pipa, namun kemarin kita stop dulu semua supaya aman. Nah itu tentu kalau stopnya terlalu lama, ini berdampaknya ke suplai BBM untuk 19 kota kabupaten.
LPG juga itu mengcover untuk 22 kota kabupaten. Jadi waktu itu ketika terjadi kita kemudian mengusahakan karena tangki semua itu masih berjalan baik gitu ya. Kami kemudian mengaktifkan kembali jam 4 pagi itu seluruh tangki dan sarfas lainnya kecuali pipa. Sehingga pasokan itu kita bisa support dari laut. Lanjut. Nah, kita lihat sekarang ke penanganan dampak insiden. Kita bisa lihat ada di manakah insiden itu terjadi. Jadi Bapak Ibu tadi kalau kembali ke gambar, mohon maaf mungkin kembali ke gambar yang nah ini Bapak, jadi pipanya itu adalah pipa yang di titik itu. Ini pipa inlet yang dari Balongan. Jadi pipa sebelum masuk ke tangki-tangki, disitulah terjadi kebakarannya. Dan memang itu juga dekat dengan warga, jadi langsung berdekatan dengan pagar atau tembok pembatas dan rumah warga langsung nempel di situ. Nah, ketika kemudian kita bisa isolasi Pak, kebakaran tersebut, jadi 1 jam itu kita berhasil padamkan apinya, namun kemudian kita lakukan lagi pendinginan untuk make sure bahwa sudah aman. Nah barulah jam 4 pagi storage yang lainnya kita on-kan, tetapi yang pipanya kita matikan. Gitu. Jadi situasinya seperti itu, yang lainnya aman Pak. Alhamdulillah karena kami memiliki firefighting system di dalam, tapi rumah warga memang tidak bisa juga langsung padam karena kesulitan juga damkar masuk dan padatnya gitu ya. Jadi kalau di pipa kita ini sudah langsung bisa dipadamkan dan vapor yang menyebar ke tangki-tangki ini bisa di-trap karena di setiap tangki kita ditambah dengan peralatan yang kita sebut vapor recovery unit. Jadi si vapornya ditangkap, kemudian di-recover, dimasukkan lagi ke dalam tangki menjadi BBM. Sehingga juga aman, tangki-tangkinya tidak terbakar. Lanjut. Adapun untuk investigasi Bapak Ibu, ini masih berjalan di mana timnya adalah tim dari APH, ditambah dari tim teknis dari Ditjen Migas dan juga tim Pertamina internal. Jadi kami belum menerima Pak hasil investigasinya, tentu nanti kalau sudah ada kita bisa sampaikan ke Bapak Ibu. Nah yang pertama kami lakukan ketika kejadian terjadi adalah bagaimana kita bisa menjamin pasokan BBM. Karena kalau sampai terjadi ini mengganggu pasokan BBM dan terjadi kelangkaan di beberapa daerah, apalagi Jabodetabek dan Banten, tentu ini masalahnya meluas kemana-mana. Oleh karena itu kami pastikan langsung suplai BBM yang tadinya menggunakan pipa dari kilang Balongan ini kita stop dan diganti dengan pengiriman dari laut. Tentu ini tidak mudah, kita merelokasi, melakukan arrangement, tapi ini kami lakukan untuk menjaga pasokan BBM. Kami juga kemudian menambah tambahan mobil tangki, jadi dari kilang Cilacap sampai dengan Cikampek, dari situ kemudian dari Padalarang, kemudian dikirim pakai mobil. Jadi semua opsi-opsi yang kita sebut adalah alternatif dan emergency situation ini kita jalankan. Dan alhamdulillah tidak terjadi kelangkaan pasokan setelah kejadian tersebut. Kami pun memonitor dari CCTV di command center kondisi antrian dan juga stok di SPBU. Alhamdulillah masyarakat juga bisa teryakinkan bahwa tidak terjadi masalah pasokan sehingga tidak ada panic buying. Jadi kami juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama masyarakat sehingga semuanya bisa kita jaga dengan baik. Nah, yang kemudian kami lakukan yang urgent adalah penanganan korban. Ini kami bagi 3. Yang pertama adalah korban yang meninggal dunia. Ini langsung kemudian kami juga monitor dan kelola dengan kita juga memberikan bantuan untuk pemakaman dan bantuan untuk uang kerohiman. Jadi ada 2 jenis. Nah yang kedua adalah korban yang mengalami luka. Korban yang mengalami luka ini kita bawa ke rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit yang waktu itu digunakan dan seluruh pengobatan biayanya ini di cover semua oleh Pertamina. Jadi walaupun sudah keluar dari rumah sakit, alhamdulillah sudah ada 25 orang yang keluar dari rumah sakit, berobat jalannya pun itu kami cover juga sampai dinyatakan sembuh Bapak Ibu. Hari ini masih ada sekitar 23 orang yang dirawat di rumah sakit, sebagian besar adalah di RSPP, namun ada juga di RSPJ, di RSUD Koja, di Rumah Sakit Tugu Koja, di Rumah Sakit Pelabuhan dan juga Yasri Firdaus. Nah ini kami monitor terus Pak, kami jaga. Yang ketiga adalah korban atau
penduduk yang rumahnya terbakar. Ini kami bangunkan posko langsung malam itu juga. Ada di 4 posko yang kemudian ini kami tangani semuanya untuk semua kebutuhan, dan alhamdulillah kami dibantu dengan banyak pihak, dari mulai waktu pemadaman api kami juga dibantu, dan juga untuk penanganan korban ini pun kami dibantu. Adapun internal action kami langsung membentuk tim task force bersama-sama dengan tim APH, kemudian dari Dirjen Migas ini melakukan investigasi, dan kami masih menunggu, semoga tidak dalam waktu lama, jadi dalam waktu dekat ini bisa kita dapatkan hasilnya. Dan kami juga kemudian memastikan seluruh wilayah operasional yang ada di hulu sampai hilir, kami langsung lakukan beberapa kali rapat koordinasi untuk memastikan semuanya kita lakukan pengecekan lebih lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bagaimana kita memitigasi agar tidak terjadi kelangkaan pasokan. Jadi kalau reguler tuh seperti di atas semuanya pakai pipa gitu ya. Begitu pipanya kemudian terbakar, yang di inletnya itu pipa yang di atas tanah di Pelumpang ini, kami kemudian menggunakan pola alternatif. Ada 3 pola. Yang pertama adalah kita kirim melalui laut. Ini diambil dari kilang Balongan. Yang kedua adalah menggunakan dari Balongan, kemudian di Cikampek itu kita angkut menggunakan mobil tangki. Ada lagi yang dari kilang Cilacap, ini pun sama, sampai dengan Padalarang kita kirim pakai tangki. Jadi alhamdulillah dengan ini semua berjalan dengan baik, dan selain itu kami standby-kan juga dari TBBM terdekat yaitu Tanjung Gerem, Cikampek, Padalarang, dan Balongan. Lanjut. Kami memonitor juga bagaimana antara supply dan demand setiap harinya, dan alhamdulillah semuanya lancar, bisa terpenuhi, tidak ada situasi di mana terjadi shortage. Lanjut. Nah, ini kami berduka, yang meninggal dunia ada 25 jiwa, jadi yang sudah dirawat juga ada yang akhirnya tidak tertolong. Rawat inap masih berjalan terus. Ini adalah posisi 16 Maret jam 7 pagi, Pak. Kemudian pengungsi sudah tidak ada pengungsi, Pak, hari ini. Jadi semuanya sudah kita kemudian memberikan. Tadinya kami menawarkan rusunawa terdekat, namun masyarakat memilih untuk tinggal di rumah kontrakan, dan kami akhirnya mentransfer uangnya, Pak. Jadi dananya kami transfer kepada masyarakat, baik itu untuk uang sewa 3 bulan dan juga untuk kebutuhan membeli peralatan. Ini kami sudah lakukan, ada sebagian yang masih dalam proses. Nah, data yang sudah kami dapat, ini warga yang terdampak yang kemarin kebakaran itu ada 220 kakak. Dari RW 1 154 dan dari RW 9 66 kakak. Lanjut. Adapun bantuan ini kami dari Pertamina Group melakukan, dan juga BUMN lain, jadi terus kita lakukan, upayakan bukan hanya untuk sekedar supaya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari selama di posko itu, kami juga melihat dari sisi psikologis, ada trauma healing untuk anak-anak juga kami berikan untuk edukasi dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini adalah yang banyak menjadi pertanyaan dan diskusi. Setelah ini mau bagaimana? Apakah terminalnya dipindah ataukah warganya yang dipindah gitu ya? Nah, kami ingin menjelaskan, jadi saya selalu mengatakan kita gunakan dan bukan atau. Karena dua hal ini memang harus dilakukan, tetapi dengan schedule yang berbeda. Kita tidak mungkin menutup ataupun memindahkan hari ini Pelumpang, karena Pelumpang ini merupakan kalau dilihat dari coveragenya itu 15% dari stok nasional yang menyuplai tadi 19 kota kabupaten untuk BBM dan 22 kota kabupaten untuk LPG. Jadi tidak bisa ditutup begitu aja. Kalau ditutup ini masalahnya menjadi luar biasa. Namun demikian, karena kita tahu bahwa Pertamina seperti yang pernah beberapa kali juga kita bahas, Pak, di ruangan ini mengenai transisi energi, maka Pertamina sejak 3 tahun lalu itu sudah merencanakan untuk membangun terminal tambahan yang kita sebut multipurpose terminal di Kalibaru. Untuk produk apa?
kita sama-sama tahu bahwa Pertamina sedang membangun pabrik petrochemical, sehingga nanti dalam 4 tahun ke depan kita sudah ada tambahan produk dari kilang-kilang kita adalah petrochemical. Selain itu kita juga sedang mulai akan membangun dengan didapatnya alokasi gas dari pemerintah adalah untuk hidrogen, Pak. Jadi kita akan mulai juga blue hydrogen, green hydrogen dari panas bumi juga sedang kita garap, ada lagi sustainable aviation fuel, ada lagi biofuel, ada bioethanol dan sebagainya. Ini yang produk-produk baru yang memang sesuai dengan transisi energi sebagai energi baru dan terbarukan. Untuk itu ini perlu juga storage, baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Dan kita tidak mungkin membangun di Pelumpang. Jadi sudah 3 tahun yang lalu kami mulai merencanakan dengan Pelindo untuk membangun terminal next itu di Kalibaru dengan alokasi ada 30 next lagi ada 32 hektar, Pak, yang kita rencanakan untuk membangun green multipurpose terminal ini. Di mana di sini kalau tadi kita lihat di terminal Jakarta yang sebelumnya, yang sekarang ada itu, dermaganya, draftnya itu rendah. Kalau ini draftnya juga lebih dalam, sehingga bisa mengangkut kapal yang besar, sehingga kalau produk-produk yang tadi, HVO, kemudian Sustainable Aviation Fuel, ini kan terbuka pasarnya untuk ekspor. Jadi kami bisa lakukan di sini. Dan ini konsepnya adalah green terminal. Ya, karena sesuai juga dengan target net zero emission di 2060. Jadi ini bukan rencana membangun ini bukan serta-merta karena ada kebakaran. Nah, terus bagaimana yang Pelumpang? Jadi kami bisa sampaikan kembali ke sebelumnya bahwa di Pelumpang itu sebelumnya bahwa di Pelumpang itu kan bukan hanya ada area tangki dan filling station, tapi juga ada yang lainnya, ada LPG, ada kemudian Research and Technology Center, ada pelumas. Nah ini yang nantinya kemudian yang A dan B ini yang akan kita pindahkan ke multipurpose. Kenapa? Karena ini tadi hari ini aja kita pengiriman setiap hari itu 1000 mobil tangki. Nah ini perlu area yang lebih aman karena nanti akan bertambah jumlahnya dan itu jalannya itu diperuntukkan adalah langsung diperuntukannya. Sehingga di sini ini yang akan ada nanti ada pelumas, ada BBM industri, LPG juga tetap di sini. Sehingga nanti ini dua-duanya berjalan tapi dengan produk yang berbeda. Produk-produk baru plus untuk yang retail itu akan ada di Kalibaru dengan desain yang lebih baik sebagai multipurpose terminal yang konsepnya green terminal. Lanjut. Nah ini yang kalau kita bicara mengenai ini lantas bagaimana, apa yang urgent sekarang adalah buffer zone. Karena operasi ini akan terus berjalan di Pelumpang ini karena demikian strategisnya, maka yang paling urgent hari ini adalah membangun buffer zone di sekitar tembok yang A ini, gitu ya. Kami sedang menghitung 2009 sebetulnya ini sudah pernah direncanakan ketika terjadi kebakaran di Pelumpang tahun 2009 direncanakan untuk membangun buffer zone 100 meter waktu itu. Namun mungkin dengan berbagai situasi waktu itu tidak terjadi. Namun kali ini karena ini sebetulnya hanya bom waktu saja. Ini anytime bisa terjadi karena ini kan high risk memang dan begitu dekatnya warga jadi buffer zone ini menjadi suatu hal yang harus dilakukan segera untuk keamanan dan dari sisi safety masyarakat, keselamatan masyarakat dan juga untuk keamanan operasional sehingga TBBM ini tidak ada kendala karena begitu ada kendala tadi sama-sama kita lihat supply untuk 19 kabupaten kota ini akan terganggu dan supply LPG ke 22 kota kabupaten. Jadi demikian Bapak yang dapat kami sampaikan. Kami menunggu masukan dari Bapak Ibu tentunya dan khususnya kami memohon support Pak karena kondisi yang seperti Pelumpang ini kalau TBBM ini ada 9 lagi Pak yang berdekatan dengan warga. Jadi kita harus lakukan karena kembali lagi ini seperti menunda permasalahan gitu ya.
karena secara aspek keselamatan ini tidak boleh terjadi. Jadi Bapak Ibu semua yang tentu memiliki dapil, jika di dapilnya ada fasilitas yang bisa membahayakan masyarakat, mari kita saling bahu-membahu untuk kemudian mendorong pembangunan buffer zone segera mungkin agar masyarakat sekitar ini bisa terselamatkan dari risiko-risiko yang seharusnya tidak terjadi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Dirut. Apakah ada tambahan lagi dari anggota direksi yang lain? Sudah cukup? Cukup ya, baik. Terima kasih atas pemaparan dan penjelasannya. Selanjutnya kami persilakan kepada segenap anggota Komisi 7 untuk melakukan pendalaman dengan menyampaikan pandangan, tanggapan, dan pertanyaan. Seperti biasa kami mulai dari fraksi PDIP dan sudah diangkat tangannya oleh Pak Bambang DH. Kami persilakan Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua, yang saya hormati Ketua, pimpinan rapat, dan tentu Ibu Dirut Pertamina dan seluruh jajaran. Pertama, apakah di Pertamina itu dalam struktur ada yang bertanggung jawab khusus tentang aset? Jika ada, apa yang selama ini dilakukan terhadap aset-aset yang ada, apapun asetnya? Kalau tidak ada, siapa yang bertanggung jawab? Adakah dalam rapat tahunan PLN, Pertamina, kemudian selalu ada report tentang aset-aset, tambah, susut, atau mungkin terjadi aset-aset yang tidak jelas, dan kemudian tadi mungkin dalam kasus ini dikuasai warga dan sebagainya. Ke depan, apa rencana yang dilakukan oleh struktural pejabat yang bertanggung jawab? Apakah sudah ada perencanaan tentang aset ini? Kembang susutnya, pengelolaan ke depan, dan sebagainya. Untuk kasus Pelumpang, kan nampaknya perubahan dari awal kepemilikan 153 hektar lebih pada tahun 2071, tapi pada case terakhir ini kan kebakaran menyangkut warga konon di area aset yang dimiliki. Sekali lagi rencana ke depannya bagaimana? Dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk warga. Tentu ini isu yang sangat sensitif. Bagaimana kita secara arif dan bijaksana, mungkin koordinasi juga dengan pemerintah daerah DKI untuk memberikan solusi. Jadi ke depan Pertamina juga aman, tidak perlu keluar apa-apa terkait dengan musibah yang mungkin bisa kita tekan, kita hindari. Saya rasa itu saja Pak Ketua, pimpinan, terkait dengan masalah aset yang jadi atensi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang DH. Lanjut ya. Karena ini kita mau giliran Pak Willy. Kalau mau lanjut silakan, tapi sebentar aja Pak. Ya, atau kalau mau agak panjang nanti di putaran kedua. Ya, pendek aja. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, seluruh anggota, dan yang kami hormati juga Ibu Dirut berserta seluruh jajaran dari Pertamina. Pertama, saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa menurut hemat kami, ya, apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Dirut dalam memberikan penjelasan pada hari ini untuk Komisi 7. Ya, tentu ini tinggal kita menunggu ya hasil investigasi yang paling terakhir nantinya. Terutama tadi juga sudah disampaikan dari story, kemudian peristiwa, ya, kemudian juga sampai langkah-langkah yang akan dilakukan berikutnya. Kami hanya ingin memberikan saran, ya, mengingat bahwa yang namanya terminal penampungan seperti ini atau depot ini tidak hanya di Pelumpang, karena tentu banyak sekali lagi yang ada yang diurus oleh Pertamina hampir di seluruh provinsi.
ya tentu ini sangat riskan karena menurut hemat kami ya peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu memang peristiwa-peristiwa yang tentu juga mengancam untuk terminal-terminal yang lain, baik dari skala yang besar maupun dari skala yang kecil. Ya, maka oleh karena itu belajar dari pengalaman kita melihat sering terbakar, ya karena memang penampungan bahan bakar atau terminal seperti ini memang risikonya sangat tinggi, tentu terbakar. Yang kita harus hindari itu adalah bagaimana untuk memaksimalkan tidak ada korban jiwa itu yang lebih mahal lagi gitu ya. Maka oleh karena itu ya kita tentulah berharap kepada Pertamina untuk selalu membuat satu perencanaan tata ruang bersama-sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang ada di situ ya agar batas zona penduduk ya penduduk itu tidak harus ada ketentuan dan harusnya bisa sekatakan saklek gitu. Artinya pemerintah daerah ya artinya aparat itu untuk menindak tegas ya apalagi seperti tadi kalau kita melihat dari sejarah dari foto udara ini ya dari yang kosong sampai jadi lebih dari 34.000 jiwa yang ada di situ, berarti ini kan ada pembiaran dan ada perubahan-perubahan yang dilanggar gitu. Nah maka oleh karena itu harapan kita ya bersama ya tentu juga dari Komisi 7 bagaimana agar menyangkut regulasi dan undang-undang yang mengatur agar untuk proyek-proyek strategis nasional atau vital seperti ini ya tentu harus ada peraturan-peraturan yang kuat ya untuk memayunginya sehingga dengan mudah ya kita akan mengamankan seluruh objek-objek vital ini. Karena kalau dengan terus istilahnya dijarah oleh masyarakat atau dihuni oleh masyarakat secara liar, tentu ini kan di luar kemampuan Pertamina. Tentu menurut saya tentu perlu ada regulasi dari pemerintah dalam hal ini negara dalam hal ini tentu juga kepada daerah dalam bentuk peraturan daerah yang tegas gitu. Nah maka oleh karena itu sekali lagi menurut hemat kami agar Pertamina mengantisipasi terus belajar dari pengalaman-pengalaman terbakar yang seperti ini karena tidak menutup kemungkinan setelah Pelumpang ini ada terus menerus gitu. Ya walaupun kita tahu bahwa resiko yang namanya bahan bakar minyak ini tentu selalu akan terjadi. Nah saya hanya ingin bertanya di sini karena dari jumlah jiwa yang meninggal, kemudian juga yang sudah dibantu juga pengobatan, pemakaman, dan juga lain-lain saya lihat sudah dilakukan. Nah tentu juga orang juga ingin tahu berapa sih kira-kira prediksi kerugian negara ya yang harus ditanggung oleh Pertamina. Dan saya juga memberikan apresiasi, kenapa? Karena saya melihat tidak ada gejolak di SPBU ya atau di pengisian bahan bakar. Harusnya kalau ada peristiwa seperti ini, ya itu lazimnya alasan harga minyak bisa langka, kemudian juga macet dan sebagainya. Nah bersyukur kelihatannya hampir Pertamina mampu untuk mengatasi ini. Saya sekali lagi menginginkan agar Pertamina mampu pertama mengatasi hal-hal seperti ini ke depan dengan belajar dari pengalaman. Kedua, tentulah kerugian yang dihadapi oleh Pertamina ini cukup besar menurut hemat kami. Tetapi nanti dari hasil investigasi yang terakhir, tentulah kita ingin agar ini dibuka, ya. Kemudian juga termasuk kerugian yang ditanggung oleh negara atau Pertamina. Mungkin itu masukan kami. Terima kasih dan kami kembalikan ke pimpinan. Baik, terima kasih Pak Willy atas pertanyaannya. Lanjut karena anggota dari Golkar belum hadir, kita ke Partai Fraksi Gerindra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pimpinan dan teman-teman anggota yang terhormat, Bu Dirut dan semua direksi dan jajaran yang saya hormati, penjelasan Bu Dirut cukup jelas.
tentunya saya dan kami dari fraksi Partai Gerindra turut berbelasungkawa, berduka cita yang sedalam-dalamnya atas terjadinya korban meninggal dunia pada terjadinya kebakaran proyek vital di Depo Pelumpang. Jadi kami dari fraksi Partai Gerindra merasa prihatin dan turut berduka cita. Karena memang rakyat itu kan bagaimana kalau dia sulit, susah, dia akan mencari peluang untuk mendapatkan tempat tinggal. Jadi memang di Republik ini kan keadilan belum begitu terlaksana secara baik. Jadi kalau tidak, artinya kalau ada aset-aset yang tidak terjaga, ya banyak yang cari tempat untuk itu. Jangankan aset negara atau BUMN, aset pribadi aja ditempati juga. Seperti saya tahun 85 ada beli tanah masih murah, luas, lumayan. Sekarang 3 tahun yang lalu udah mulai, karena harganya udah tinggi, udah padat, ya terpaksa harus bikin tembok yang ini. Kalau enggak, ya kan ada yang sulit dapat rumah, akan tinggal di sana. Jadi maksud saya dalam hal ini negara yang harus bertindak cepat, mencegah agar tidak menjadi peluang bagi yang sulit mendapatkan rumah, akhirnya menempatkan di situ. Jadi sebenarnya ini ada proses dialektikanya gitu. Jadi negara yang harus bertindak cepat gitu, mencegah. Terus yang kedua, kembali soal penjelasan teknis. Yang pertama yang mau saya tanyakan, solusi berikutnya dengan kejadian tersebut dari Pertamina, termasuk untuk proyek-proyek vital selanjutnya. Artinya bahwa seperti tadi disampaikan oleh teman-teman juga, Pertamina punya banyak proyek-proyek vital yang sangat strategis. Nah, itu solusi untuk selanjutnya saya pikir harus perlu cepat-cepat Pertamina membuat keputusan dan tindakan agar di proyek-proyek lain pun bisa terjaga. Jadi buffer zone-nya harus memang betul-betul diperluas gitu. Saya juga tahu misalnya beberapa proyek kilang sebelum tahun 2000, sebelum saya di DPR RI, saya juga ada hubungan bisnis dengan Pertamina, baik dengan perkapalan maupun dengan pengolahan. Dulu masih jauh-jauh itu dari kilangnya itu tanah kosong, tapi belakangan saya lihat udah makin dekat-dekat. Nah, itu jadi itu dulu kurang langsung di ini buffer zone-nya diperjelas. Saya nggak tahu mungkin Pertamina punya konsep untuk itu. Lama-lama nanti jadi apa? Jadi satu tembok dengan masyarakat itu kan berbahaya juga. Nah, itu sebenarnya yang sangat perlu juga dilakukan oleh Pertamina, bukan hanya di Depo Pelumpang, tapi juga proyek-proyek strategis lain di daerah-daerah, juga kilang-kilang. Karena kadang-kadang masalah-masalah teknis bisa terjadi di proyek-proyek tersebut, termasuk yang di Pelumpang. Terus tadi mengenai bantuan rakyat sudah dijelaskan oleh Bu Dirut, terima kasih karena Direksi Pertamina, Bu Dirut cepat membuat tindakan untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi rakyat sekitarnya. Biarpun dari sisi penjelasan awal tadi bahwa itu semua tadinya adalah tanah milik Pertamina. Tetapi kalau diberikan peluang, ya namanya yang lagi perlu rumah, ya pasti bangun rumah di situ, belum dapat di tempat lain, tempatnya strategis lagi. Hal-hal seperti itu sebenarnya yang perlu dipikirkan lebih jauh. Jadi itu sebabnya kadang-kadang pimpinan-pimpinan itu ya harus melihat jauh ke depan, tidak hanya rutinitas. Kadang-kadang memang ya di birokrasi terlalu biasa rutinitas, jadi kadang-kadang tidak melihat apa yang akan terjadi nanti 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Tapi kalau Bu Dirut sih saya lihat melihat jauh ke depan, tapi tidak sedikit juga di BUMN, toh 3 tahun lagi saya udah mau pensiun. Pokoknya yang sekarang beres, gitu. Padahal nanti 10, 15 tahun yang akan datang akan timbul suatu problem. Itu sebenarnya yang perlu dipikirkan kalau udah level tertentu di BUMN ataupun di pemerintahan sebenarnya. Termasuk juga sebenarnya di DPR RI.
dalam pembuatan undang-undang, sehingga bisa jauh ke depan itu kualitas undang-undang itu tidak sebentar-sebentar direvisi. Nah, itu diperlukan oleh seluruh rakyat Indonesia sebenarnya, sehingga aman rakyat Indonesia bertindak, tahu dia apa yang harus dilakukan. Terus yang berikutnya saya melihat ada pernyataan Menteri BUMN soal tadi, pemerintah pindahkan depo Pertamina Pelumpang ke Tanah Pelindo. Tapi tadi udah penjelasan dari Bu Dirut bahwa mungkin saat itu Pak Erik sedikit bahasa politis, langsung yang mau disalahkan Pertamina mau langsung pindah, padahal kadang-kadang nggak realistis. Nah, untung Bu Dirut dan direksi ini profesional, jadi memang harus profesional. Artinya penjelasan juga profesional. Tadi udah saya lihat profesional karena memang udah sedang dibangun di Pelindo, tetapi ini perlu untuk menjaga existing ketersediaan BBM. Ini termasuk soal energy security juga, karena kita sekarang masih menggunakan BBM sebagai energi primer untuk penggerakkan kendaraan-kendaraan bermotor gitu. Jadi tidak mungkin biarpun opini-opini sudah transisi energi net zero emission itu masih sebagian besar masih imajinasi itu. Jadi belum bisa langsung direalisasikan. Terus yang berikutnya yang mau saya tanya, sekarang dengan posisi ini rata-rata stok nasional BBM kita berapa puluh hari? Nah, ini nanti tolong dijawab Bu Dirut. Dan rata-rata stok LPG, stok nasional LPG, apakah ada gangguan? Karena ini posisinya lagi membahas depo terkait dengan juga stok, karena ini mengenai storage. Jadi saya langsung menanyakan rata-rata stok nasional BBM dan stok LPG. Posisi sekarang berapa puluh hari. Terus yang bersifat teknis mungkin nanti salah satu direkturnya Bu Dirut bisa menjelaskan penyebab terjadinya kerusakan pipa tersebut. Nah, itu masalah teknis yang tolong nanti dijelaskan. Kalau boleh jangan jawaban tertulis Pak Pimpinan, karena kita nanti dikit-dikit tertulis belakangan hari. Kadang-kadang karena publik juga kalau hal-hal seperti itu bisa dijelaskan. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir. Saya pikir itu aja ini. Terus satu lagi, terminal Kalibaru yang sedang dibangun itu kira-kira berapa luas? Nanti tolong dijelaskan. Dan apakah sudah dipersiapkan nanti buffer zone-nya sehingga untuk jangka 20-30 tahun yang akan datang atau 40 tahun yang akan datang dia betul-betul safe, aman. Jadi jangan hanya untuk opini 1 periode 2 periode ini, memang presiden direksi maksimum kan 2 periode. Tapi harus kita melihat nanti 5 periode yang akan datang bahwa itu tetap aman untuk kepentingan ketersediaan energi di Republik ini. Karena memang tanggung jawab Pertamina yang ditugaskan oleh negara. Biarpun sebenarnya dari sisi Undang-Undang Migas tahun 2001 sudah menurun posisi strategis Pertamina, mudah-mudahan nanti di RUU Migas yang sedang proses pembahasan ini, posisi Pertamina semakin strategis lagi, dikembalikan kepada posisi yang lebih strategis. Tapi memerlukan pimpinan-pimpinan juga yang menyesuaikan dengan peningkatan kualitas strategisnya posisi Pertamina tersebut. Artinya jangan posisi Pertamina semakin strategis, tetapi yang memimpin nantinya ya, kalau sekarang sih cukup mantap Ibu Dirut, tapi nantinya malah menurun kualitasnya. Ini memang berbahaya, karena saya juga sempat juga berteman sama direksi Pertamina yang periode sebelum 2001, sebelum Undang-Undang Migas tahun 2001, karena saya juga ikut memproses Undang-Undang Migas 2001, biarpun sebagian saya tidak setuju. Tapi namanya proses demokrasi, proses politik pembuatan hukum, waktu itu argumentasi saya tidak kuat, ya itu yang terjadi undang-undang itu. Jadi itu yang harus kita jalankan, memang itu konsekuensi pembuatan hukum. Karena hukum itu dibuat melalui proses politik. Tapi sekali hukum sudah hukum, ya itu harus dijalankan. Tapi pembuatannya melalui proses politik saat itu. Jadi saat itu trennya mengurangi posisi strategis Pertamina. Saya pikir itu aja dari saya, Pak Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tes, ini yang nyala nih. Ini aja sebelah kanan saya. Tes. Baik. Izin pimpinan, kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota. Yang saya hormati Ibu Dirut. Ibu Dirut ini segar terus ini, cantik bawaannya Bu ya kan. Ini perawatannya pasti mantap nih. Tapi yang samping-sampingnya direksinya kayak Pak Alpan ini harus juga apa Pak? Rambutnya sering dicat Pak. Supaya apa Pak? Supaya kayak umur 36 gitu. Jadi prima terus gitu. Yang belakang-belakang itu masih hitam-hitam Pak rambutnya Pak. Itu Pak Tirto hitam, badan tambah besar. Artinya makmur gitu. Baik Pak, Bu Dirut yang saya hormati. Saya ingin memberikan masukan tentang substansinya saja. Jadi tadi kan dipaparkan Ibu, di sini ada kondisi histori kepemilikan lahan Pelumpang ya Bu ya. Tanah Pelumpang ini kan dulunya 153 hektar Bu. Dibeli dari PT Maestro ya Bu ya. Belinya murah, cuman 500-an juta ya Bu ya. 153 hektar, 500-an juta Bu. Hah? Iya 71, waduh luar biasa untungnya di Pertamina. Tapi Bu, kemudian begini, di tahun 76 itu saya lihat ini di Depdagri mengeluarkan juga surat lagi. Surat penetapan pemberian hak ini. Jadi dipecah mereka di mana lahan tersebut diperuntukkan untuk Pertamina, untuk industri, dari 153 hektar hanya tinggal 72 Bu. 72 hektar untuk digunakan untuk operasi depo ya Bu ya. Depo Pelumpang. Lalu yang 82 ini Bu, permasalahannya lahan ini dibebaskan, dikosongkan Bu. Kan itu permasalahannya ini Bu. Sehingga lahan tersebut bebas, warga mulai datang dan membuatlah permukiman gitu. Ini saya lihat permasalahan cerita tentang yang Ibu bahas gitu. Dan di tahun 80-an itu warga pun mulai padat gitu, mulai banyak yang membeli tanah dengan segala macam cara gitu. Nah, itu permasalahannya Bu. Dan sekarang yang di 82 hektar itu tentunya membutuhkan energi, waktu, ya kan, koordinasi dengan pihak instansi terkait. Itu tugas Ibu dan kementerian. Yang mau menjadi pertanyaan saya Bu, saran masukan tentang substansi masalah insiden ini, kebakaran ini kan ada unsur juga Bu, namanya unsur kelalaian dari pihak staf, pekerja, sumber daya manusianya Pertamina Pelumpang. Lalu saya juga ingin mengingatkan kualitasnya. Kalau kita buat konstruksi Bu ya, plat-plat tangki-tangkinya si BBM Pelumpang itu sesuai enggak dengan spesifikasi dan ISO? Mau ISO 9001, 9002, sesuai enggak Bu? Gitu. Karena saya lihat Pak Menteri Erik kemarin memberhentikan salah satu direktur, apakah itu yang bertanggung jawab terhadap sumber daya Pelumpang, SDM Pelumpang, ya memang harus ada punishment kan Bu.
harus ada reward, penghargaan kalau berprestasi seperti Ibu dipertahankan lagi. Dan juga harus di punishment, diberhentikan jika memang tidak berprestasi, Bu, kan begitu. Itu udah bagus Pak Erik itu. Lalu Bu, substansi yang utama lagi itu divisi pemeliharaannya kan ada, Bu. Di Ibu ini di Pertamina atau di anaknya ini, si anak siapa ini, Pak Alpan atau siapa ini? Divisi pemeliharaan dan perawatan terminal itu, Bu. Itu bagaimana mekanisme kerjanya? Saya melihat ada yang tidak sigap, Bu, dalam hal ini gitu. Tidak sigap, tidak cepat gitu. Jadi ini saya ingat, Bu, ya, kita sudah ketemu dalam 3 tahun ini. Saya ingat dulu saya tanya sama Ibu, ada masalah kebakaran di Balongan. Nah, dulu ada kebakaran. Kemudian ada yang di Cilacap juga, Bu. Masalah pipa juga. Kemudian ada yang di Balikpapan. Itu tidak jauh-jauh dari unsur pipa dan kilang. Artinya ada divisi atau direktur yang Ibu di bawah Ibu ini yang tidak kerjanya tidak sesuai. Ya, yang seperti Pak Erik itu mungkin ya tidak sesuai, kamu nggak sanggup, berhentikan gitu. Ini harus jelas, Bu, gitu. Kalau Ibu memang seorang wanita tentu dengan gaya keibuan dengan. Tapi harus perlu ketegasan ini, Bu. Kalau enggak terus-terusan nanti setiap terminal setahun sekali 1 atau 2 terbakar, pipanya meledak, akhirnya nama Pertamina jelek, korbannya rakyat, Bu. Gitu. Itu Ibu masukan dari saya tentang substansinya masalah sumber daya manusianya, Ibu. Baru Ibu kita bisa masuk membahas permasalahan kepadatan penduduk yang Ibu sampaikan tadi. Penduduknya terlalu dekat dengan pagar, bagaimana planning relokasi, bagaimana ganti rugi penduduk sekitar yang jadi korban yang Ibu bahas gitu. Lalu harus ada planning apakah dalam 3 tahun depan ada planning pindah lahan ke lahan Pelindo di Koja atau di mana tadi yang lebih luas, lebih jauh dan jauh dari pemukiman penduduk gitu. Jadi saya lihat juga dalam masa kepemimpinan Ibu ini, Bu Nike ini, itu tadi saya hitung sudah ada 3 kali lah kita bahas, Bu, tentang insiden-insiden pipa kebakaran ini gitu. Jadi saya mengingatkan di bagian divisi pemeliharaan, perawatan pipa ini harus orang yang kredibel, Bu. Kalau Ibu tak punya wewenang ya surati saja, Bu, Kementerian BUMN Pak Erik gitu, untuk mengganti orang ini gitu. Investigasi atau apapun namanya sekarang ini yang Ibu buat ya itu hanya tahapan kan, Bu. Tahapan untuk menyelesaikan gitu. Tapi substansi utama itu di divisi, di direktur yang memelihara, merawat tentang aset dan pipa-pipa Pertamina itu. Itu Bu Nike masukan saya supaya Ibu baik, tetap kalau bisa jadi dirut ya kan, tetap segar, tetap cantik, Bu, ya kan. Gitu. Itu Ibu hebat loh, ini samping kanan kirinya laki-laki semua. Nurut-nurut pula itu, Bu. Diam orang tuh. Ibu hebat loh. Perempuan berpengaruh gitu. Iya, kalau yang biasa banyak yang ngelawan kan, Bu. Nanti Ibu ajari ngelawan-ngelawan gitu. Kalau ngelawan Ibu ancam, mau kupindahin enggak kan, Bu? Gitu. Itu Bu Nike, terima kasih masukan dari saya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang terhormat Rudi Bangun dari fraksi Partai Nasdem. Luar biasa nih, muji-muji agak personal sifatnya. Ya, saya menambah sedikit, nanti akan kita lanjutkan. Apa yang disampaikan Pak Rudi Bangun juga diperhatikan bahwa memang berdirinya fasilitas tersebut sudah jauh berbeda, environment ininya berbeda, tingkat humidity, kita sama-sama tahu climate change. Jadi standar-standar keamanan tampaknya memang harus diperhatikan.
Saya kira apa yang disebut dengan tropis, subtropis sekarang kan sudah mengalami pergeseran. Ini bahasa teknis, teman-teman teknis pasti tahu bagaimana lantas apa disebut dengan badai petir dan sebagainya. Terlebih, nah dari sisi tadi juga sudah ditanyakan, bahwa mungkin tahun ini nggak dibangun tahun 74 khusus Pelumpang ini dengan kualifikasi bahan metalurgi dan sebagainya yang berbeda dengan tantangan lingkungan alam hari ini, sehingga memerlukan yang juga kebetulan berkali-kali saya kemukakan di publik, perlunya audit total tampaknya memang Bu Nika. Nggak ada yang salah ini, yang salah memang karena perkembangan. Selain sudah tua semua itu, 74 hari ini mau 50 tahun. Seluruh fasilitas baik storage maupun kilang praktis zaman Orde Baru semuanya. Bahwa hari ini ada RDMP, itu menambah kapasitas dan juga meningkatkan kualitas, iya juga. Tetapi basically bahwa itu didirikan dengan lingkungan alam yang berbeda. Dan seterusnya. Ini perlunya maka audit total seluruh fasilitas migas kita dalam hal ini ya yang baik storage atau juga kilang dari Pertamina, sehingga aspek-aspek yang karena Pelumpang saya ingat sekali dalam forum ini juga bahkan pasca Balungan kita rapat di sini saya sendiri yang mengingatkan betapa bahayanya Pelumpang waktu itu ya, tetapi inilah kita semuanya tidak juga dengan serta-merta bagaimana tadi juga Bu Dirut sudah menyampaikan rencana-rencana itu. Tetapi sayang rencana itu harus memakan korban. Sekali lagi saya mengingatkan, 1, 2 itu bukan kuantitatif. Korban manusia itu adalah humanity yang tidak boleh ditolerir. Sehingga keputusan apapun aspek keselamatan terhadap jiwa harus utama. Maka betul tadi sudah ada program untuk menggeser dengan tahapan-tahapan tertentu. Memang tidak dengan seketika lantas ditutup, lantas di sana dibangun baru. Tentu tidak. Tapi bahwa aspek lain ancaman bagi Pelumpang juga sangat berbahaya. Ancaman apa? Ancaman terorisme. Itu di lintas tol itu tinggal pistol itu aja sudah sampai. Kasarnya begitu. Betapa sudah sangat berbahayanya. Dari aspek pertimbangan strategis, keamanan dan kenyamanan dari ibu kota negara. Hari ini kan belum dipindah gitu. Atau jangan-jangan karena itu maka harus dipindah kan. Alasan dan seterusnya. Jadi itu sekali lagi fasilitas seluruhnya ini harus menjadi starting point kita untuk diaudit semuanya. Tadi juga sudah dikemukakan di daerah-daerah lain. Nah, kebetulan dapil saya misalnya Cilacap itu juga sangat dekat dengan warga. Kita sama-sama tahu buffer zone itu sebelum tembok itu mestinya ada parit besar kan begitu, pon berupa pon. Nah, baru tembok, baru nanti ada buffer zone. Kalau 50 meter pun terlalu dekat itu, sangat terlalu dekat, idealnya 500 meter lah. Kalau mau tetap dipertahankan misalnya untuk sekian waktu. Kenapa? Itu ledakan 9 juta liter itu kalau terjadi tangki. Kemarin itu untung diselamatkan oleh Allah alam. Anginnya mengarah ke warga. Bayangkan kalau anginnya mengarah ke tangki. Meledak itu satu tangki udah nggak terkendali. 24 tangki yang lain, 23 tangki yang lain bisa terbakar. Dan tentu kita tidak berharap Allah masih sayang kita. Sehingga tidak terjadi bencana yang sungguh-sungguh dramatik dan bisa-bisa menjadi keadaan darurat. Dalam keadaan darurat bisa saja nanti pemilu ditunda dan sebagainya. Nah, kok jadi politis begitu? Bukan begitulah. Nah itulah kok jadi lari kemana-mana. Ya, terima kasih tambahan. Selanjutnya dipersilahkan dari Sartono pimpinan. Pak Sartono. Terima kasih. Pimpinan saya kembalikan ke Pak Edi.